You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Semua pembalap mengincar balas dendam pada Marc Marquez. Analisis tajam mantan bos Yamaha, Lin Jarvis, buka sisi panas MotoGP 2026. Atmosfer MotoGP 2026 benar-benar berada di titik didih. Persaingan bukan lagi sekadar soal kecepatan motor atau strategi tim, tetapi telah menjelma menjadi pertarungan mental, ego, dan harga diri di lintasan. Dalam situasi yang kian panas ini, mantan bos Yamaha, Lin Jarvis, memberikan pandangan menarik yang menyoroti satu nama yang terus menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Menurut Jarvis, Marquez kini bukan hanya seorang pesaing kuat dalam perebutan gelar, tetapi juga sosok yang ditargetkan oleh hampir seluruh pembalap di grid. Penyebabnya tak lain adalah gaya balap agresifnya yang selama bertahun-tahun menjadi identitas sekaligus kontroversi. Sorotan besar terjadi di GP Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas atau COTA, di mana drama demi drama tersaji sejak sesi awal. Ketegangan mulai terasa saat kualifikasi, ketika Marquez dianggap mengganggu lap cepat Enea Bastianini. Meski tidak dijatuhi hukuman, insiden tersebut meninggalkan rasa tidak puas yang jelas terlihat dari gestur dan komentar para pembalap. Ketegangan itu mencapai puncaknya saat sprint race. Insiden keras antara Marquez dan Fabio Di Giannantonio membuat keduanya terjatuh ke area kerikil. Momen tersebut menjadi titik balik yang mempertegas bahwa konflik di lintasan bukan lagi sekadar insiden balap biasa, melainkan bagian dari akumulasi emosi yang telah lama terpendam. Akibat insiden tersebut, Marquez harus menjalani long lap penalti pada balapan utama. Hukuman itu membuatnya turun ke posisi belakang dan memaksanya bertarung di grup tengah, tempat di mana tensi justru lebih tinggi. Disitulah ia kembali berhadapan dengan Bastianini dalam duel yang syarat emosi dan penuh determinasi. Jarvis menilai duel tersebut sebagai simbol dari dinamika baru di MotoGP saat ini. Ketika seorang pembalap terus berada di batas maksimum, bahkan melampauinya, maka cepat atau lambat akan muncul reaksi kolektif. Dan itulah yang sekarang terjadi pada Marc, ujar Jarvis. Ia menjelaskan bahwa banyak pembalap kini tidak hanya fokus mengalahkan Marquez secara sportif, tetapi juga membawa motivasi tambahan, yakni membalas apa yang mereka anggap sebagai perlakuan tidak adil di masa lalu. Gaya balap Marquez yang tanpa kompromi memang telah menghasilkan banyak kemenangan spektakuler. Namun di sisi lain, gaya tersebut juga meninggalkan jejak konflik dengan sejumlah pembalap. Dari duel sengit hingga insiden kontak fisik, semuanya membentuk persepsi bahwa Marquez adalah pembalap yang selalu bermain di garis tipis antara jenius dan kontroversial. Reputasi itu melekat, dan di paddock, reputasi sangat mempengaruhi cara pembalap lain memperlakukan Anda di lintasan, tambah Jarvis. Kini situasi tersebut berkembang menjadi semacam perang psikologis. Setiap kali Marquez berada di dekat pembalap lain, ketegangan langsung meningkat. Tidak ada lagi ruang kompromi. Semua manuver terasa lebih keras, lebih beresiko, dan penuh pesan tersirat. Jarvis bahkan menyebut bahwa beberapa pembalap mulai mengubah pendekatan mereka saat menghadapi Marquez. Mereka tidak lagi bermain aman, melainkan justru menantangnya secara langsung, baik dalam duel pengereman, tikungan, maupun pertarungan posisi di lintasan lurus. Fenomena ini menurutnya bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, persaingan menjadi lebih menarik dan penuh drama bagi para penggemar. Namun di sisi lain, risiko kecelakaan dan konflik juga meningkat secara signifikan. Ketika emosi ikut bermain, batas antara keberanian dan kecerobohan menjadi sangat tipis. Dan itulah yang membuat musim ini begitu tidak diduga, jelas Jarvis. Lebih jauh, Jarvis menilai bahwa tekanan yang dihadapi Marquez saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Ia tidak hanya harus mengalahkan lawan dari sisi performa, tetapi juga menghadapi tekanan kolektif dari para rival yang memiliki motivasi ekstra. Meski demikian, ia tidak meragukan kapasitas Marquez untuk bertahan.
Dengan pengalaman sebagai juara dunia berkali-kali, Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu tampil maksimal dalam tekanan tinggi. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah ia akan menyesuaikan gaya balapnya atau tetap bertahan dengan pendekatan agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya? Jika memilih opsi kedua, maka konflik di lintasan kemungkinan besar akan terus berlanjut, bahkan semakin memanas. Semua pembalap punya utang cerita dengan Mark, dan di musim ini kita seperti melihat mereka mencoba menutup cerita itu satu persatu, ungkap Jarvis. MotoGP 2026 pun menjelma menjadi lebih dari sekadar ajang balap. Ini adalah panggung drama penuh intrik, di mana setiap lap membawa cerita, setiap tikungan menyimpan ketegangan, dan setiap duel menjadi ajang pembuktian. Dan di tengah pusaran itu, satu nama tetap menjadi pusat gravitasi. Marc Marquez, pembalap yang tak hanya memburu kemenangan, tetapi juga harus menghadapi bayang-bayang balas dendam dari seluruh grid. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kondisi fisik Marc Marquez makin rapuh, Ducati dihadapkan pada dilema besar. Dinamika persaingan MotoGP musim 2026 kembali memanas. Sorotan tajam kini mengarah ke garasi Ducati. Bukan semata soal performa motor Desmos edisi yang terkenal buas, tetapi juga kondisi fisik pembalap andalan mereka, Marc Marquez. Laporan mendalam dari AS.com memicu perdebatan besar. Apakah tubuh sang The Baby Alien mulai mencapai batasnya? Di atas kertas, adaptasi Marquez bersama Ducati terlihat impresif. Ia masih mampu menunjukkan kecepatan, agresivitas, dan insting balap kelas dunia. Namun di balik itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang mulai sulit diabaikan. Apakah kondisi fisiknya masih mampu mengimbangi gaya balap ekstrim yang selama ini menjadi ciri khasnya? Sejak mengalami cedera serius pada lengan kanan di musim 2020, perjalanan Marquez tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. 4 kali operasi besar telah ia jalani demi memulihkan kondisi humerusnya. Meski secara medis ia dinyatakan fit untuk balapan, banyak analis menilai bahwa kapasitas fisik Marquez tidak lagi berada di level 100% seperti masa kejayaannya. Masalah ini menjadi krusial karena gaya balap Marquez sangat bergantung pada kekuatan fisik, khususnya saat melakukan teknik penyelamatan atau saving ketika kehilangan grip roda depan. Dulu, momen seperti itu menjadi senjata rahasia yang membuatnya tampak seperti melawan hukum fisika. Kini, kemampuan tersebut mulai dipertanyakan terutama saat balapan memasuki lap-lap akhir. Beberapa analis teknis MotoGP mengungkapkan sejumlah faktor penting yang menjadi perhatian serius. Pertama adalah kekuatan lengan dan bahu. Dalam balapan dengan durasi panjang antara 20 hingga 27 lap, Marquez kerap mengalami penurunan performa secara bertahap. Hal ini diduga akibat kelelahan otot yang tidak lagi mampu menahan tekanan ekstrim secara konsisten. Kedua adalah sinkronisasi dengan sistem elektronik motor Ducati. Desmos edisi dikenal sebagai motor yang sangat sensitif terhadap input pembalap. Gaya agresif Marquez yang memaksa motor bekerja di luar batas seringkali menimbulkan anomali pada sensor elektronik. Ketika kondisi fisiknya mulai menurun, presisi input pada stang berkurang, dan disitulah lap time mulai tergerus. Disinilah dilema besar bagi Ducati. Sebagai pabrikan, Ducati telah mengembangkan Desmos edisi menjadi motor yang sangat stabil, presisi, dan efisien. Karakter ini terbukti sukses, terutama di tangan pembalap seperti Francesco Bagnaia yang mampu memaksimalkan potensi motor tanpa harus memaksa secara fisik. Namun Marquez adalah cerita berbeda. Jika Ducati memutuskan untuk mengubah ergonomi atau karakter mesin agar lebih ramah bagi kondisi fisik Marquez, resiko besar mengintai. Perubahan tersebut bisa mengganggu keseimbangan motor yang selama ini menjadi kunci kesuksesan tim. Artinya, keputusan untuk membantu satu pembalap bisa berdampak negatif pada keseluruhan performa tim. Di sisi lain, jika Ducati tetap mempertahankan karakter Desmos edisi saat ini, maka Marquez lah yang harus beradaptasi. Dan adaptasi itu bukan perkara mudah. Ia harus mengubah gaya balap yang telah menjadi identitasnya selama lebih dari 1 dekade. Sosok Gigi Daliknya kini berada di pusat tekanan. Sebagai otak teknis Ducati Corse, ia dituntut menemukan solusi ideal, menciptakan setup yang mampu menutup kekurangan fisik Marquez tanpa merusak DNA motor juara dunia tersebut. Sebuah tugas yang bisa dibilang nyaris mustahil.
Belum selesai sampai di situ, faktor usia pun mulai memainkan peran. Di tengah gempuran pembalap muda yang memiliki kondisi fisik prima dan refleks tajam, Marquez dihadapkan pada realitas baru. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan otot semata. Pakar medis MotoGP menyebut bahwa satu-satunya jalan bagi Marquez untuk tetap kompetitif adalah bertransformasi dari pembalap yang mengandalkan kekuatan fisik menjadi pembalap yang mengedepankan kecerdasan balap, manajemen ban, efisiensi energi, dan strategi race pace. Transformasi ini tentu bukan hal yang mustahil. Sejarah MotoGP mencatat banyak pembalap yang mampu memperpanjang kariernya dengan mengubah pendekatan. Namun untuk Marquez, perubahan ini berarti meninggalkan sebagian dari DNA balapnya sendiri. Hingga saat ini pihak manajemen Marquez belum memberikan pernyataan resmi terkait isu kondisi fisik tersebut. Namun satu hal yang pasti, hasil di lintasan pada seri-seri berikutnya akan menjadi jawaban paling jujur. Apakah Marc Marquez masih mampu melampaui batas tubuhnya dan kembali mendominasi? Ataukah ini menjadi awal dari fase baru, di mana sang legenda harus berdamai dengan kenyataan bahwa era kejayaan fisiknya telah berlalu? Satu hal yang jelas, sorotan kini tidak hanya tertuju pada lintasan, tetapi juga pada garasi Ducati. Keputusan besar sedang menunggu, menyesuaikan motor demi satu legenda, atau memaksa legenda itu untuk berevolusi. MotoGP 2026 belum mencapai puncaknya, tapi drama terbesar mungkin justru sedang bermulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Oscar Haro puji mentalitas baja Marc Marquez. Dia gentleman sejati. Pujian demi pujian terus mengalir kepada sosok Marc Marquez di tengah musim yang jauh dari kata mulus. Pembalap asal Spanyol itu tengah menghadapi salah satu periode paling menantang dalam kariernya di ajang MotoGP 2026. Namun alih-alih tenggelam dalam tekanan, Marquez justru menunjukkan sisi lain dari dirinya. Mentalitas baja dan sikap kesatria yang membuatnya kembali dihormati, bahkan oleh para pengamat paling kritis sekalipun, seperti Oscar Haro. Musim 2026 sejatinya dimulai dengan ekspektasi besar terhadap Marquez. Bergabung dengan tim papan atas Ducati Lenovo Team, ia diharapkan langsung menjadi kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Banyak pihak meyakini bahwa kombinasi antara pengalaman, agresivitas, dan kualitas motor Ducati akan membawa Marquez kembali ke puncak kejayaannya. Namun realita di lintasan berkata lain. 3 seri awal musim menjadi babak pembuka yang penuh drama dan kesulitan. Pada seri pembuka di Thailand, Marquez bahkan gagal menyelesaikan balapan, sebuah hasil yang jarang terjadi bagi pembalap dengan rekam jejak sekelas dirinya. Harapan bangkit muncul di seri berikutnya di Brazil, di mana ia mampu finish di posisi keempat. Namun, alih-alih melanjutkan tren positif, ia justru kembali mengalami penurunan performa dengan finish di posisi kelima pada seri Amerika Serikat. Hasil-hasil tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik. Akan tetapi, yang membuat situasi semakin rumit adalah berbagai faktor eksternal yang ikut mempengaruhi performanya. Dalam 2 dari 3 balapan awal, Marquez harus menerima hukuman dari steward akibat insiden di lintasan. Penalti tersebut tidak hanya mempengaruhi hasil akhir, tetapi juga ritme dan kepercayaan dirinya di tengah balapan. Meski begitu, Marquez tidak pernah menjadikan hal tersebut sebagai alasan. Di balik performa yang belum maksimal, tersimpan perjuangan berat yang tidak terlihat oleh banyak orang. Marquez diketahui masih belum pulih sepenuhnya dari cedera bahu kanan yang dialaminya pada MotoGP Mandalika 2025. Cedera tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar, mengingat MotoGP adalah olahraga yang menuntut kondisi fisik prima hingga batas maksimal. Bukan hanya soal fisik, Marquez juga harus beradaptasi dengan karakter motor Ducati Desmosedici GP26 yang belum sepenuhnya sesuai dengan gaya balap agresifnya. Motor tersebut dinilai masih belum cukup kompetitif untuk bersaing secara konsisten di barisan terdepan, terutama dalam menghadapi dominasi para rival yang tampil lebih stabil sejak awal musim. Situasi inilah yang membuat Oscar Haro menyebut kondisi Marquez sebagai neraka. Dalam pandangannya, tidak banyak pembalap yang mampu bertahan dalam tekanan sebesar itu. Cedera yang belum pulih, motor yang belum kompetitif, serta tekanan ekspektasi tinggi menjadi kombinasi sempurna yang bisa menghancurkan mental seorang atlet. Namun Marquez justru menunjukkan sebaliknya.
Mark belum 100% bugar. Dia datang dengan cedera dari tahun lalu yang disebabkan seseorang membuatnya terjatuh. Mark datang dari neraka, ungkap Haro dalam analisanya. Yang membuat Haro semakin kagum adalah cara Marquez menyikapi semua kesulitan tersebut. Tidak ada keluhan di media, tidak ada kritik terhadap tim, dan tidak ada upaya menyalahkan pihak lain. Ia memilih untuk tetap bekerja keras dalam diam dan fokus memperbaiki performanya di lintasan. Bagi Haro, sikap ini adalah cerminan dari seorang gentleman sejati. Dalam dunia balap yang penuh emosi dan rivalitas tinggi, tidak mudah untuk tetap tenang ketika menghadapi ketidakadilan atau hasil yang tidak memuaskan. Namun Marquez justru menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia menerima setiap penalti dengan lapang dada dan tidak pernah mencoba mencari pembenaran. Padahal menurut Haro, Marquez memiliki peluang besar untuk meraih podium pada seri Amerika Serikat jika tidak terkena penalti. Kecepatannya di lintasan saat itu dinilai cukup kompetitif untuk bersaing di 3 besar. Namun lagi-lagi, Marquez memilih untuk tidak memperdebatkan keputusan tersebut. Dia tidak mengatakan apapun. Marc Marquez adalah gentleman sejati. Motonya adalah, Anda harus bicara di atas lintasan. Kalimat tersebut seolah menjadi filosofi hidup Marquez di dunia balap. Baginya, pembuktian terbaik bukanlah melalui kata-kata, melainkan melalui aksi nyata di atas motor. Prinsip inilah yang membuatnya tetap dihormati, bahkan ketika hasil yang diraih belum sesuai harapan. Mentalitas seperti ini bukanlah sesuatu yang datang secara instan. 7 juara dunia yang pernah diraih Marquez menjadi bukti bahwa ia telah melewati berbagai fase dalam kariernya, dari masa kejayaan hingga periode sulit seperti saat ini. Pengalaman tersebut membentuknya menjadi pembalap yang tidak mudah goyah oleh tekanan. Haro pun yakin bahwa masa sulit ini tidak akan berlangsung lama. Ia percaya bahwa Marquez hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya dan menemukan kembali feeling terbaik dengan motornya. Dia akan pulih. Dia akan mulai menikmati kembali sensasi berkendara. Apa yang tidak diberikan pabrikan, dia akan menciptakannya sendiri, tegas Haro. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat dan menemukan solusi dalam situasi sulit. Kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari keterbatasan telah berkali-kali terbukti sepanjang kariernya. Kini harapan itu mulai diarahkan pada seri berikutnya, yakni MotoGP Spanyol 2026. Balapan yang akan digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto pada 24–26 April tersebut bisa menjadi titik balik bagi Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your